Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kidung Agung pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai Kidung Agung pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih lain, sehingga dengan sangat engkau memohon kami seperti ini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya berombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandikan susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan hamparan rempah-rempah, petak-petak wewangian, bagaikan bunga-bunga bakung bibirnya, berteteskan cairan mur. Lengannya bulatan emas, berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran gading, bertabur lazuardi. Kakinya tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Perkataan mulutnya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Begitulah kekasihku, begitulah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke arah manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya bersamamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke hamparan rempah-rempah, untuk menggembalakan domba di kebun dan memetik bunga bakung. Aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirza, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu dariku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya dan tiada yang tak beranak. Bagaikan belahan buah dilema pelipismu di balik cadarmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan gadis-gadis tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Ke kebun kenari aku turun, melihat tunas-tunas di lembah, melihat apakah pokok anggur bersemi dan pohon-pohon delima berbunga. Sebelum aku menyadarinya, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu melihat gadis sulam itu? Seperti melihat tari-tarian perang. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian ini mirip pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Keduanya entah menceritakan mimpi mempelai perempuan atau masa persiapan sesaat yang sungguh terjadi. Perbedaannya, pada pasal 3, mempelai laki-laki menghilang untuk sementara waktu. Mempelai perempuan mencarinya dan menemukannya.
Pada perikop ini, mempelai laki-laki ingin menjumpai mempelai perempuan. Mempelai perempuan ragu karena sudah siap tidur. Ketika akhirnya ia bangun, kekasihnya sudah pergi. Nah, dalam kenyataan hidup pernikahan, tidak selamanya suami istri akan ada bersama kita terus. Ada tugas, sakit, beda pendapat, bisa datang sewaktu-waktu dan menyebabkan suami atau istri harus berpisah sesaat, entah secara fisik atau pengalaman ruang batin. Namun keterpisahan ini justru menjadi kesempatan bagi terujinya cinta, menjadi saat tumbuh dan disadarinya sakit asmara oleh masing-masing pihak. Masalah yang muncul dalam hubungan suami istri jadi kesempatan memurnikan dan mematangkan cinta kedua belah pihak. Dari kondisi tertindas namun hati terjaga, mempelai perempuan bangun, mencari bahkan menderita demi mempererat kesatuan cintanya dengan suaminya. Sebelumnya, suami yang melontarkan syair pujian untuk istrinya. Kini, giliran istri memamerkan kegagahan suami. Rambut, mata, pipi, bibir, tangan, tubuh, kaki, perawakan, mata di hadapan perempuan lain. Ia bangga menerangkan bahwa ia adalah milik suaminya. Dalam keterpisahan sesaat itu justru tampak upaya menunjukkan kebersatuan pernikahan secara lebih bersungguh-sungguh. Kehadiran anak, pengejaran karir, ketidakpuasan dalam hubungan, perbedaan suami istri dan lain-lainnya berpotensi merenggangkan keharmonisan pasangan suami istri. Cinta sejati dalam pernikahan Kristen akan lulus ujian karena bersumber pada kasih ilahi yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Nah, ketika cinta kita terhadap pasangan kita sedang diuji, pikirkanlah pengorbanan Kristus bagi diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh mengawali hari kami dengan membaca firman-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru, udara yang sejuk, udara yang segar, hari yang baru bersama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, sedang bergumul dalam perekonomian, sedang studi. Tuhan terus memberkati mereka. Biarlah mereka senantiasa berharap dan beriman teguh dalam Tuhan. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.